Dalam studi manapun, karena kebetulan saya di Universitas Indonesia, selain sebagai dosen juga sebagai peneliti di Pusat Riset Gender, maka saya sudah membaca sekian banyak hasil penelitian yang tidak ada satupun menjelaskan bahwa khitan pada perempuan itu ada manfaatnya. Itu tidak ada. Dia menunjukkan alatnya, waktu itu saya sempat foto, menggunakan pisau bedah bidan. Saya tanya, Mbah, dapat dari mana pisau ini? Gitu. Karena kan sudah sepuh ya. Mbah, ini dapat dari mana alat ini? Oh, dikasih bidan. Setiap laki-laki tuh Mbak Iklila, setiap suami itu seneng loh kalau istrinya bergairah. Nah, kalau istrinya tidak bergairah gara-gara dia khitan, lah terus gimana rumah tangganya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVNU dimanapun berada, semoga sehat selalu dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang kembali di program Syiar Ramadan, menebar rahmat bersama keluarga Maslahah. Program ini merupakan gagasan dari LKKPBNU bekerja sama dengan TVNU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa, saya host yang akan menemani pemirsa TVNU di sesi kali ini. Pemirsa TVNU, di episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya tidak kalah keren ya dengan episode-episode sebelumnya. Tentang apa itu kira-kira? Pemirsa TVNU pernah dengar istilah khitan laki-laki? Tentunya ini nggak asing ya di telinga kita semua. Tapi fakta di masyarakat ternyata praktik khitan itu nggak hanya dilakukan oleh laki-laki aja. Tapi ada beberapa masyarakat mempraktikkan khitan perempuan. Tapi ini cukup jadi pro kontra ya di masyarakat, bahwa kalau khitan laki-laki itu semua sepakat ya wajib. Tapi kalau khitan perempuan ini jadi persoalan di masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Makanya ini sangat menarik ya kita bahas pemirsa TVNU. Bahkan perdebatan ini tuh ditopang oleh regulasi pemerintah yang menempatkan sunat perempuan ini sebagai praktik yang harus dihentikan. Nah, ini menarik ya pemirsa TVNU. Mari kita bahas lebih dalam. Tapi saya nggak sendiri. Tentunya ditemani oleh narasumber kali ini yang sangat keren. Beliau merupakan anggota LKKPBNU, yakni Dr. Hajah Iklila Muzayyanadini Fajriah MSI. Selain menjadi anggota LKKPBNU, beliau merupakan dosen dari Universitas Indonesia pada Prodi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan. Serta sekarang beliau menjadi Ketua Perkumpulan Alimat, Gerakan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Wah, kita ngobrol dengan orang yang tepat ya pemirsa, orang yang memang expert di bidangnya ya. Langsung kita sambut aja ya. Halo Mbak Iklila. Halo, Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Iklila boleh disapa-sapa dulu? Pemirsa TVNU-nya. Assalamualaikum pemirsa TVNU, senang sekali bisa bersua dalam forum yang sangat penting, podcast pada hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa membuka hati, membuka mata, dan membuka cara pandang kita terhadap sunat perempuan. Oke, baik. Mbak Iklila, langsung saja kita akan membahas terkait sunat perempuan dan bagaimana hubungannya dengan buku yang kemarin diluncurkan ya oleh LKKPBNU terkait konsep keluarga maslahah Nadia. Tapi sebelum ngobrol panjang, kita pertama-tama bahas dulu hal-hal yang dasar. Baik, apa sih bedanya khitan perempuan dengan khitan laki-laki? Nah, ini pasti pemirsa TVNU ini belum banyak yang tahu nih, Mbak. Boleh dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica. Jadi seluruh pemirsa TVNU, saya ingin menjelaskan perbedaannya nih gitu ya antara khitan laki-laki dan khitan perempuan.
Jadi memang seperti tadi Mbak Ica sudah sampaikan, dari segi hukum sudah berbeda ya, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Dimana kalau khitan laki-laki itu memang diwajibkan, sementara kalau di khitan perempuan masih ada perdebatan hukum di dalamnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada konteks sejarah yang cukup panjang dan itu juga kemudian mengakibatkan ada perbedaan hukum fikih dalam praktik khitan perempuan. Pada khitan laki-laki, bagian yang dipotong itu adalah kulupnya, yang itu akan bermanfaat untuk kesehatan reproduksi laki-laki. Gitu. Selain bermanfaat untuk kesehatan reproduksinya, karena kalau membersihkannya menjadi lebih mudah, dari unsur najisnya juga bisa dipastikan lebih bersih gitu ya, tidak menyimpan sisa najis ketika setelah pipis gitu ya, setelah buang air kecil misalnya begitu, karena kemudian itu berkonsekuensi terhadap kesahan dia untuk melaksanakan sholat, gitu kan. Untuk sholat setiap laki-laki harus wudhu dulu. Nah wudhu itu kan harus bersih dari najis ya, gitu. Sehingga manfaatnya secara kesehatan itu menjadi lebih baik gitu ya, lebih terfasilitasi untuk bisa menjadi lebih bersih gitu, membersihkannya. Lalu kemudian secara hukum syar'i apa yang kemudian syarat yang mendasari satu tindakan wajib itu adalah sesuatu yang wajib juga gitu, sehingga khitan pada laki-laki itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses memenuhi syarat wajibnya sholat, semacam itu. Lalu kemudian yang ketiga, manfaat dari khitan pada laki-laki itu adalah berkaitan dengan seksualitasnya. Karena unsur yang dihilangkan itu meningkatkan sensitivitas terhadap seksualitas laki-laki, sehingga laki-laki akan lebih terfasilitasi untuk kepentingan pemenuhan manusiawinya gitu ya, berkaitan dengan seksualitas. Nah, kalau untuk perempuan itu justru sebaliknya. Gitu. Dalam studi manapun, karena kebetulan saya di Universitas Indonesia, selain sebagai dosen juga sebagai peneliti di Pusat Riset Gender, maka saya sudah membaca sekian banyak hasil penelitian yang tidak ada satupun menjelaskan bahwa khitan pada perempuan itu ada manfaatnya. Itu tidak ada. Gitu. Jadi penting nih kita pikirkan lagi, sesuatu yang secara hukum fikih masih diperdebatkan, sementara dari segi ilmu kesehatan itu tidak ada manfaatnya, bahkan kemudian lebih lanjut lebih banyak resikonya, lebih banyak madorotnya, maka kita mesti mempertimbangkan apakah penting nih kita lakukan misalnya semacam itu. Karena kemudian dari bacaan saya terhadap hasil-hasil penelitian berkaitan dengan sunat perempuan, bahwa praktik sunat perempuan itu ada yang sifatnya simbolik, jadi tidak terjadi pemotongan, pelukaan di organ reproduksinya, di organ kelaminnya, tapi ada banyak juga praktik-praktik khitan perempuan yang itu menimbulkan kelukaan atau bahkan merusak organ reproduksi perempuan, terutama di area organ kelamin perempuan, gitu, sehingga akibatnya sangat berbalik 180 derajat dengan manfaat pada khitan laki-laki. Betul. Jadi kalau khitan laki-laki manfaatnya banyak gitu ya, dan kenapa itu diwajibkan dan ya, itu Mbak? Kemudian secara syariat juga kenapa diwajibkan begitu, ada kaitannya dengan kewajiban sholat. Sementara kalau khitan perempuan itu justru berbahaya untuk seluruh aspek kehidupan perempuan. Kira-kira begitu Mbak Ica. Apakah itu juga menjadi alasan kenapa kemudian pemerintah membuat regulasi bahwa praktik ini dilarang, harus dihentikan? Betul. Jadi kan kalau kita misalnya mau mencari di mana sih regulasi pemerintah yang bilang bahwa sunat perempuan harus dihentikan di Indonesia, sahabat pemirsa TV NU bisa mengeceknya di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 yang itu merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan, gitu. Jadi di pasal 101 atau 102 itu disebutkan bahwa salah satu praktik yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi anak adalah khitan perempuan. Duh, kenapa kok ditempatkan di anak? Karena di Indonesia kebanyakan, hampir mayoritas praktik sunat perempuan itu dilakukan di usia anak. Baik masa bayi, atau dia usia 2 tahun, atau dia usia 5 atau 7 tahun. Tapi paling banyak itu adalah di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun masih bayi ya. Betul. Tapi Mbak
praktik, bisa kasih gambaran pemirsa TVNU nggak bagaimana sih praktik sunat perempuan itu gitu, khususnya konteksnya di masyarakat, khususnya mungkin di NU sendiri ya, gimana tuh gambaran praktik Jadi sunat memang perempuannya? praktiknya kalau pada sunat laki-laki itu praktiknya sama tuh, gitu. Ada standarnya, gitu ya. Bagian mana yang dipotong, lalu bagian mana yang kemudian kalau misalnya dijahit atau dilem, gitu ya. Karena sekarang banyak sekali metodenya, dan itu udah standar nih, aman, gitu. Apalagi kemudian sunat laki-laki sudah dilakukan oleh tenaga medis. Nah, sebaliknya di sunat perempuan itu praktiknya standarnya nggak ada. Oh, Begitu. jadi beda-beda berarti? Beda-beda. Jadi beda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, meskipun sama-sama Muslim, bahkan meskipun sama-sama NU nih, misalnya semacam itu, gitu. Jadi bentuk praktik sunat perempuan itu ada yang bentuknya itu simbolik. Simbolik itu artinya tidak ada pelukaan atau pemotongan pada organ genitalianya perempuan, gitu. Tetapi meskipun tidak ada resiko secara kesehatan langsung, tapi dia beresiko secara sosial. Gitu. Jadi benar-benar nggak diapa-apain gitu. Ya, misalnya cuman simbolik ya, misalnya hanya dengan di doa-doain, lalu kemudian bagian organnya itu ditiup gitu ya, didoain segala macam. Jadi tidak sampai menyentuh, atau kalaupun menyentuh di area luarnya, di area yang agak jauh dari organ reproduksi langsung gitu ya, semacam itu. Nah, itu meskipun misalnya praktik semacam ini tidak ada resiko kesehatan gitu ya, tapi praktik semacam ini penting dipertimbangkan dari aspek sosial budaya. Tetap berisiko Tetap ya, Mbak. berisiko. Apa tuh, Mbak? Kenapa? Resikonya adalah stereotip, Mbak Ica. Iya. Jadi dalam masyarakat Indonesia, termasuk diantaranya adalah warga NU, itu masih banyak sebagian yang meyakini bahwa sunat perempuan itu harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Seperti misalnya ada mitos yang mengatakan kalau perempuan nggak disunat nih, bikin dia jadi binal, seksnya nggak terkendali, ntar dia berzina. Jadi ini bayi baru lahir, udah langsung tuh dituduh, wah ini nanti bakalan berzina nih besar gitu. Udah langsung tuh di kepala masyarakat tuh ada dugaan atau asumsi yang negatif semacam itu. Lalu kemudian ada juga mitos-mitos yang berkaitan dengan kalau perempuan tidak dihitan gitu ya, maka dia tidak setia sama pasangannya. Jadi kalau dia menikah, siap-siap nih suaminya, nanti istrinya akan selingkuh, misalnya semacam ini. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos yang dilekatkan kepada perempuan yang tidak khitan perempuan, gitu. Sementara di sisi yang lain, sebagian masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan Muslim, itu juga meyakini bahwa khitan perempuan itu harus dilakukan karena itu menjadi simbol perempuan sempurna agamanya, gitu. Jadi misalnya di tahun lalu saya mendapati informasi atau data terkait dua perempuan usianya sudah lanjut, yang satu usia di atas 40 tahun, yang satu sudah lansia. Itu mencari atau menemui pengkhitan perempuan di wilayah Jawa Timur. Ini warga NU nih, gitu ya, ini warga NU, gitu. Saya terus terang aja nih teman-teman pemirsa TVNU, gitu. Lalu kemudian ketika ditanya mengapa dia berkhitan di usia yang sudah sangat sangat dewasa ya, dewasa lanjut, mereka katanya disarankan oleh ustadz yang membimbing haji. Karena dia mau haji, diperingatkan jamaah yang mau haji sunat dulu ya, hitan dulu ya. Karena dianggap tidak sempurna gitu ya. Karena agamanya tidak sempurna, nanti hajinya katanya tidak sah. Nah ini kan penyesatan ya. Ini adalah informasi yang menyesatkan masyarakat. Padahal manfaat dari khitan perempuan itu nggak ada sama sekali. Ya. Nah bentuk yang lain Mbak Ica, yang ini lebih berbahaya, itu adalah yang terjadi pemotongan atau pelukaan terhadap organ. Atau kalau pemirsa TV pernah mendengar istilah FGMC, Female Genital Mutilation, atau P2GP, gitu ya, pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan, itu adalah bentuk dari sunat perempuan. Gitu. Nah di Indonesia macam-macam, ada yang bentuknya, dan misalnya ketika saya melakukan penelitian di 3 provinsi, di Jawa Timur, di Banten, sama di Gorontalo, itu bentuk
hitan yang dilakukan oleh paraji, karena waktu itu saya mewawancarai parajinya langsung, itu adalah masuk kategori klitoridektomi. Jadi bagian klitorisnya itu yang diambil habis. Diambil habis, sebagian atau habis. Itu padahal kalau kita mau sandingkan nih dengan hitan laki-laki, maka ketika klitorisnya itu diambil atau dipotong sebagian, itu setara dengan kalau di laki-laki hitannya itu bukan kulupnya, bukan kulit kulupnya yang dipotong, tapi batang penisnya gitu yang dipotong. Jadi teman-teman pemirsa NU bisa dibayangkan kalau teman-teman adalah laki-laki, kebayang nggak kalau alat kelamin batangnya yang dipotong itu seperti apa deritanya? Iya, betul. Sehingga dari sisi medis kemudian banyak sekali dijumpai dampak-dampak kesehatan yang berbahaya dan merugikan perempuan. Tidak hanya pada waktu hitan itu dilakukan ya, yang misalnya ada infeksi, ada pembekakan, misalnya gitu. Karena saya juga mendapati data pengakuan dari seorang putri kiai dari Jawa Timur yang dia bercerita Bu Nyai, ibunya dia gitu ya, karena dia Ning gitu ya. Bu Nyai pernah cerita kepada dia bahwa beliau pernah menghitankan anak perempuannya, tapi terus kemudian bengkak. Jadi terjadi infeksi. Kenapa terjadi infeksi? Selain karena metodenya beda-beda, alatnya tidak higienis dan dilakukan bukan oleh tenaga medis gitu. Sehingga karena saking banyaknya bukti-bukti medis yang menunjukkan bahaya dari sunat perempuan, yang itu tidak hanya terjadi pada waktu kecil tapi juga saat dewasa gitu ya. Karena di bukti yang saat dewasa itu saya pernah mewawancarai seorang perempuan dari Gorontalo gitu ya, dia aktif di organisasi NU begitu, yang dia bercerita bahwa dia mengalami hitan perempuan di masa kecil dan saat ini ketika dia sudah menikah dia mengalami persoalan berkaitan dengan seksualitasnya bersama suaminya. Berarti itu salah satu resiko ya, Mbak Iklila. Ada resiko lain kah, Mbak? Oh, resiko lainnya bisa sampai kematian. Kematian? Iya, bisa sampai kematian. Jadi infeksi yang terus menerus itu bisa sampai kematian atau disfungsi terhadap organ reproduksinya gitu, menyulitkan kehamilan gitu ya. Lalu kemudian dampak lebih lanjut tentu saja keharmonisan rumah tangga. Itu akan berdampak secara lebih lanjut. Kalau tadi Mbak Ica mengatakan apa kaitannya sama keluarga maslahah nih? Jangka panjangnya akan berdampak pada relasi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Betul. Kalau alatnya itu biasanya contohnya seperti apa yang digunakan oleh paraji untuk praktik hitan perempuan? Betul. Atau beda-beda juga, Mbak? Beda-beda. Jadi macam-macam ya. Misalnya kalau yang di hitan perempuan yang sifatnya itu simbolik, itu pakai kunyit. Misalnya gitu, kunyit, tapi kunyitnya misalnya kalau yang saya wawancara seorang paraji yang ada di Banten, itu bukan di Banten, di Jawa Timur, dia menggunakan kunyit yang diiris lancip tajam seperti pensil ujungnya. Nah, kemudian ujung itu dia tusukkan kepada bagian organ reproduksi perempuan. Kalau yang di Banten, paraji yang di Banten, dia menunjukkan alatnya. Waktu itu saya sempat foto menggunakan pisau bedah bidan. Saya tanya, Mbah, dapat dari mana pisau ini? Gitu. Karena kan sudah sepuh ya. Mbah, ini dapat dari mana alat ini? Oh, dikasih bidan. Katanya begitu. Lalu saya konfirmasi, saya foto, izin ya Mbak, saya foto, saya kirim ke teman saya yang seorang bidan. Saya tanya, yang dia adalah pengurus di Ikatan Bidan Indonesia, di pimpinan pusat. Saya tanya, Bu, ini alat apa sih buat bidan? Digunakan untuk apa sama bidan? Rupanya itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh bidan untuk memasukkan susu, alat kontrasepsi. Gitu, yang digunakan untuk alat kontrasepsi, memasukkan alat kontrasepsi yang jenis susu gitu. Di Jawa Timur mendapatinya pakai simbolik itu, di Banten pakainya pisau bedahnya bidan, di Gorontalo pakai pisaunya gunting kuku. Kan di dalam gunting kuku kan ada yang pisau tuh yang buat bersihin item-itemnya di sini. Nah, menggunakan itu. Itu kan kurang tajam. Itu ujungnya agak tumpul gitu ya. Tetapi persoalannya adalah ketika dia tunjukkan itu dibungkus dengan tisu di bawahnya dan muka tisunya sudah hitam.
menunjukkan bahwa dia tidak higienis. Begitu. Tetapi ketika saya tanya gimana cara melakukannya, dia bilang itu organ reproduksi perempuan bagian klitorisnya ditekan dan kemudian dicongkel oleh alat itu sampai keluar. Jadi Gitu. meski sedikit dicongkel itu tetap berisiko, Mbak Ik? Tetap berisiko karena di organ reproduksi tersebut syaraf sensitif seksualitas perempuan ngumpul di sana. Di situ. Iya. Sehingga kalau itu dihilangkan, maka hak seksualitas perempuan menjadi hilang. Gitu. Jadi Allah menciptakan organ reproduksi tersebut untuk perempuan sesungguhnya untuk memberikan gitu ya ruang kenyamanan perempuan dalam menjalani hak-hak seksualitasnya. Iya. Gitu. Lalu Mbak Ik di situasi yang mengerikan ini gitu Ya, ya, betul. Mbak Ik, bagaimana membantu perempuan agar tidak mengalami hitan perempuan? Bagaimana ya? Ini tantangan yang berat tentu saja. Iya, khususnya untuk warga NU ya, NU, karena ya. ternyata praktik ini tuh masih banyak ya dilakukan Betul. oleh masyarakat NU. Oleh masyarakat dan bahkan masyarakat NU. Saya pernah mewawancarai lebih dari 20 tokoh NU gitu ya. Dan kebanyakan mereka menyatakan bahwa praktek itu masih terjadi di masyarakat sekitarnya gitu ya. Dan ketika saya tanya lebih lanjut apakah pernah menyaksikan, para tokoh NU ini baik laki-laki maupun perempuan yang saya wawancara menyatakan tidak pernah menyaksikan, tetapi meyakini bahwa hal tersebut sudah terjadi gitu. Tapi Mbak Ica, saya jadi ingat saya pernah dalam riset yang dilakukan oleh LKK PBNU itu bertemu dengan kiai dari Jawa Timur, gitu. Pesantrennya besar, gitu ya, jumlah santrinya lebih dari 600 santri, begitu. Beliau menyatakan pandangannya yang sangat keren, gitu. Jadi beliau menyampaikan tuh begini. Waktu saya tanya, Yai, di masyarakat itu kan percaya, gitu ya, mitos yang mengatakan bahwa kalau khitan perempuan itu penting agar perempuan tidak nakal dalam tanda kutip ya, seksnya bisa dikendalikan, dikontrol begitu. Lalu Yai menyatakan begini, ya Mbak Ikhlilah betul, kalau memang dugaan itu betul, maka kita penting mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Maksudnya gimana Yai? Saya tanya gitu. Pak Yai menyampaikan begini. Jadi masa bahaya itu di usia berapa sih perempuan itu tidak mampu mengendalikan seksualitasnya? Mungkin di usia remaja gitu ya, mulai dia akil balik gitu ya, atau mulai dia mengalami pubertas sampai dia menikah. Gitu kan? Karena di masa ini memang mereka tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan siapapun gitu ya, agar kemudian mereka terhindar dari zina. Lalu Yai bilang gini, oke, kan itu durasinya kira-kira berapa tahun sih Mbak Ikhlilah gitu. Saya tanya, berapa ya Yai? Mungkin dari usia 12 atau 15 tahun. Oke, menikahnya usia berapa? Gitu ya. Ya mungkin 20, saya bilang gitu. Oke, berarti berapa sih? Nggak sampai 10 tahun kan? Kata Yai gitu. Saya bilang, nggak sampai 10 tahun gitu. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah perempuan santri-santri ini atau warga NU yang perempuan ini gitu bisa dididik, diberi pengertian gitu ya, terkait dengan bagaimana menjaga hawa nafsu. Ya saya sampaikan, lagi sakit tuh Yai, gitu. Ya bisa sekali, gitu. Karena saya aja dulu waktu di pesantren juga diajarin tentang akhlak, diajarin tentang bagaimana berteman dengan lawan jenis, bagaimana membatasi pertemanan gitu ya, sehingga tidak beresiko pada tindakan yang mendekati zina, kira-kira begitu. Jadi Yai bilang begini, loh kalau memang ada jalan lain yang bisa membantu anak-anak perempuan ini untuk tidak berzina, berarti kan apa yang dikhawatirkan dengan apa yang diupayakan ini kan bisa terjawab. Misalnya anak-anak perempuan NU di pesantren kan, atau dia ikut ngaji sore ikut pengajian begitu ya, sehingga dia bisa menjadi perempuan yang bisa melakukan kontrol atas seksualitasnya. Lalu kemudian Yai bilang gini, nah berarti masalah remaja itu kan selesai nih, gitu. Nah lalu kita harus pikirkan manfaatnya kalau perempuan tidak dihitan.
itu kapan? Berarti kan waktu setelah selesai menikah, iya, betul. gitu. Sekarang berapa umur perkawinan itu? Wah, bisa sampai 40, 50. Bisa sampai 50 tahun Iya. kan, gitu. Sementara hak seksualitas yang itu juga jika tidak dilakukan hitan perempuan akan juga membahagiakan suami. Iya. Itu akan terjadi setelah pernikahan. Iya. Karena setelah menikah itu, kata dawuhnya Romo Yai, setiap laki-laki tuh Mbak Iklila, setiap suami itu seneng loh kalau istrinya bergairah. Iya. Nah kalau istrinya tidak bergairah gara-gara dia khitan, lah terus gimana rumah Iya. tangganya? Padahal rumah tangga ini tidak hanya 5-10 tahun, dia bisa terus-menerus sampai di Iya. bawah mati. Iya. Gitu. Jadi saya langsung, wah pandangan Yai ini keren sekali, dan itu menunjukkan bahwa kita ketika menghadapi mitos semacam itu, kita coba pakai logika-logika agama, Iya. pakai logika-logika yang bisa membuat ketika kita menjalankan ajaran agama, akhlak beragama gitu ya, akhlak bertindak gitu, dan bagaimana kita memerankan diri kita sebagai perempuan yang sudah menikah gitu ya, itu kita bisa kemudian melihat oke, kalau begitu bahwa misalnya hukumnya khitan perempuan itu bahkan misalnya ada yang mengatakan sunnah misalnya ya, Iya. ya kan ada bentuk-bentuk sunnah yang lain yang Iya, bisa kita betul. pilih. Jangan ambil sunnah yang berisiko. Misalkan menjaga akhlak gitu, wajib ya kalau itu. Iya, jangan jauh-jauh sunnah qobliyah sama ba'diyah sholat. Iya, betul. Nah, itu kan setiap hari tuh. Nah, itu aja deh pahala sunnahnya. Ambil pahala sunnah yang tidak membawa resiko terhadap kesehatan reproduksi, kepada keharmonisan rumah tangga. Kira-kira begitu Mbak Ica. Iya, gitu. Terus Mbak Ik, kadang tadi ya praktik sunat perempuan ini kan kebanyakannya dilakukan saat perempuan kecil, Iya, dan itu di betul. luar kontrol kita perempuan. Betul. Nah, ketika misalkan udah dewasa kita sudah paham nih, gimana nih Mbak Ik, apa ya namanya Menanganinya. tuh, menanganinya gitu, menangani bagi perempuan yang sudah terlanjur Oke. dihitan. Dihitan, ya. Itu Jadi gimana misalnya tuh, begini, begitu karena kejadiannya kan banyak di bawah setahun nih, Iya, betul. sehingga seringkali dalam praktik sunat perempuan atau khitan perempuan itu tidak terjadi persetujuan nih antara si anak Iya, dengan orang orang tua, dewasa, orang gitu ya, dewasa. terutama orang tua yang menghitankan. Kalau di anak laki kan suka dikonfirmasi kan, Le, besok mau dihitan nggak? Iya, Gitu, mau betul. disunat nggak? Ntar ini loh, banyak teman-temannya yang kasih hadiah. selamat, kasih Kasih hadiah, selamat. misalnya begitu. Ntar kalau anaknya bilang enggak mau, masih takut. Oke, kapan maunya? Tahun depan ditanya lagi. Artinya ada proses concern ya, proses meminta persetujuan pada anak, meskipun dia masih anak-anak, Masih tapi anak-anak. pendapatnya, rasa takutnya dihargai, Dihargai, dipertimbangkan. Sementara kalau hitan perempuan kan nggak Enggak. ada. Tidak ditanyai gitu ya, karena di bawah 1 tahun atau bahkan kalau di Gorontalo rata-rata 2 tahun begitu ya, dan itu juga belum bisa ditanya gitu ya, seperti itu. Lalu ketika udah dewasa baru nyadar nih, loh ternyata kok saya adalah korban hitan perempuan, misalnya begitu. Gimana tuh Mbak Ik? Nah, gimana ngadepinnya kata Mbak, pertanyaan Mbak Ica. Maka kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya keluarga besar warga NU yang saya cintai, misalnya teman-teman perempuan ingin memastikan dirinya adalah korban hitan perempuan atau tidak, bisa memeriksakan ke dokter dulu, gitu ya, ke dokter spesialis kelamin dan spesialis kulit dan kelamin, gitu. Jadi cek dulu betul apa enggak mengalami hitan yang jenis hitannya adalah P2GP. Karena kalau yang simbolik mungkin kan nggak ada pengaruhnya ya secara kesehatan. Tapi kalau yang P2GP atau FGMC, maka penting dia memastikan dulu seberapa problem organ reproduksinya. Nanti kalau sudah terbukti, oh iya ini terjadi pemotongan atau terjadi pelukaan gitu ya, baru kemudian mentreatment lebih lanjut, bisa misalnya
dengan bertemu psikolog gitu ya, untuk memulihkan gitu pandangan kita terkait ketubuhan kita dan spiritualitas kita dalam beragama. Oh, berarti gitu. ada pengaruh juga terhadap psikolog ya? Banyak sekali. Beberapa bukti dari data penelitian yang saya baca itu banyak sekali yang berdampak secara psikologis. Jadi merasa tidak percaya diri, lalu kemudian merasa tidak sempurna, bahkan merasa sebagai perempuan yang disabilitas gitu. Bahkan itu juga muncul dari pasangannya atau dari suaminya. Ada suami-suami yang kemudian begitu tahu istrinya dihitan dengan bentuk yang berdampak pada hubungan seksualitas mereka, kemudian suaminya cara pandang terhadap istrinya menjadi berubah, gitu. Sehingga memang perlu ada konseling gitu, kayak gitu. Nah, sahabat TVNU di LKKPBNU menyediakan juga konseling keluarga gitu. Iya. Sehingga misalnya ketika teman-teman menghadapi situasi yang berat berkaitan dengan misalnya pengalaman hitan perempuan yang membuat perasaan psikologis kita menjadi problem, bisa kemudian menyampaikannya kepada keluarga di LKKPBNU, begitu. Nah, ini menarik Mbak Ik. Tadi kan dibahas juga bahwa praktik hitan perempuan ini sangat berkaitan jauhnya itu ke hubungan harmonis rumah tangga. Betul. Gimana sih dalam hal ini Mbak Ikan di LKKPBNU, konsep keluarga maslahah An-Nahdiyah ini gimana melihat praktik hitan perempuan? Iya, jadi gini, seperti yang sudah disampaikan dalam pertemuan launching kemarin gitu ya, hari Jumat minggu lalu ya, betul. Launching buku konsep keluarga maslahah An-Nahdiyah ini. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa berkeluarga itu tidak hanya gitu ya, kepentingannya untuk sekedar menjalankan siklus hidup. Setelah kecil menjadi dewasa, setelah berdewasa menjadi menikah, setelah menikah punya anak, setelah punya anak mantu, punya cucu. Lalu kemudian menua dan meninggal. Tidak hanya itu sebagai bagian dari siklus hidup, tapi menikah itu bagian dari nilai ajaran Islam yang sangat fundamental. Kenapa? Karena akad nikahnya itu udah akad nikah yang melalui ikatan yang sangat kuat, misal kongolido misalnya semacam itu. Gitu, sehingga berkeluarga itu menjadi bagian dari perjalanan spiritualitas kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai makhluk Allah dan sebagai warga NU. Kira-kira begitu. Jadi di dalam konsep keluarga maslahah An-Nahdiyah yang dikembangkan oleh LKKPBNU dan harapannya nanti akan menjadi rujukan dari seluruh warga NU, menempatkan keluarga atau terutama orang tua sebagai sistem, keluarga sebagai sistem pelindung gitu ya, sistem yang melindungi seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak gitu ya, tetapi juga sebagai penjamin. Orang tua nih harus menjamin nih bahwa anak-anak itu dan keluarga secara keseluruhan tidak hanya merasakan bahagia, mendapatkan nafkah gitu ya setiap bulan, ada biaya sekolah yang dijamin, biaya makan, kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin kemaslahatan kehidupan dia sampai dewasa. Karena itu kalau kita merujuk pada konsep keluarga maslahah An-Nahdiyah ini, maka hitan perempuan harus betul-betul dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Gitu. Karena apa? Karena dengan terbangunnya pengetahuan yang sekarang ini sudah semakin menunjukkan bahaya dari hitan perempuan, maka sebaiknya sebagai warga NU, sebagai umat Islam gitu yang bisa membanding-bandingkan mana manfaat dan mana madorot, ya maka hal yang madorotnya lebih besar tentu kita tinggalkan. Kita cari pahala-pahala dari tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja tapi tidak membawa madorot. Begitu. Iya, begitu ya. Jadi pemirsa TVNU, hitan perempuan itu sangat berbahaya ya. Tidak disarankan kita praktikkanlah sunat-sunat yang lain ya, Mbak Ik. Iya. Oke, Mbak Ik, sebagai pernyataan penutup nih dan pesan-pesan untuk pemirsa TVNU terkait barangkali ya ada pesan terkait hitan perempuan atau konsep keluarga maslahah secara keseluruhan. Oke, baik. Mbak Ik. Baik, keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai,
ini adalah pesan saya terakhir di sesi hari ini adalah bahwa kita sebagai warga NU dan tentu saja sebagai warga NU yang berharap dan kemudian tentu ingin mengimplementasikan seluruh kebijakan NU, maka kita penting mempertimbangkan kembali ketika ada tawaran-tawaran berkaitan dengan khitan perempuan. Kenapa ini harus dihindari? Bukan saja karena bahayanya gitu ya, tetapi juga praktik khitan perempuan ini sudah menunjukkan resiko yang lebih lanjut terhadap keluarga maslahah yang akan dibangun oleh anak-anak kita gitu. Sehingga kalau kita ingin betul-betul menciptakan keluarga maslahah yang berbasis pada nilai-nilai an-nahdiyah, mari kita pertimbangkan kembali untuk meninggalkan praktik khitan perempuan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi kita dalam melihat praktik-praktik yang mungkin sebelumnya di zaman dulu itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, namun sekarang sudah penting untuk dievaluasi kembali. Baik, pemirsa TVNU, pesan pentingnya adalah kalau kita ingin membangun keluarga yang masalah, maka stop praktik khitan perempuan. Itu ya pesan pentingnya ya Mbak Ik. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mohon Mbak maaf Ica. bukan tidak rindu, tapi kita harus dipisahkan oleh waktu. Sehat selalu Mbak Ik, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Baik. Dan pemirsa TVNU yang saya cintai, demikian obrolan Syiar Ramadan bersama LKKP BNU. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.